Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang kembali di channel Inspirasi Hati, tempat di mana setiap kisah adalah cermin kehidupan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan air mata. Bayangkan Anda berada di Tanah Suci, tempat yang diimpikan jutaan umat Islam di seluruh dunia. Tapi setiap hari, lidah Anda tak mampu merasakan nikmatnya makanan. Semuanya hambar, tak enak, bahkan menjijikkan. Inilah yang dialami oleh Pak Bahri dari Magelang, sebuah kisah yang bukan soal makanan, tapi soal hati yang lupa bersyukur. Mari kita mulai ceritanya. Pak Bahri, seorang lelaki tua dari Magelang, adalah potret kesederhanaan yang tulus. Ia tinggal di sebuah rumah panggung kayu yang sudah mulai lapuk dimakan usia, dikelilingi oleh sawah yang menghampar hijau, di bawah bayang-bayang Gunung Merbabu. Usianya sudah lebih dari 60 tahun, rambutnya memutih, punggungnya sedikit membungkuk, tapi semangatnya menyala teram, terutama saat berbicara tentang keinginannya untuk menunaikan ibadah haji. Sejak puluhan tahun silam, ia menabung sedikit demi sedikit dari hasil panen, bahkan rela tidak mengganti sepatu jebolnya selama 3 tahun, hanya agar bisa menyisihkan uang untuk menjemput panggilan Allah. Pak Bahri ini kalau nabung buat haji, nggak kenal lelah. Bahkan uang hasil jual kambing tahun lalu pun nggak dipakai buat beli apa-apa, langsung dimasukin ke tabungan hajinya, cerita Bu Salamah, istrinya, kepada tetangga. Ketika akhirnya kabar datang bahwa namanya termasuk dalam daftar jemaah haji yang akan berangkat tahun itu, Pak Bahri bersujud menangis. Ia tak percaya, setelah menunggu lebih dari 15 tahun, akhirnya Allah mengizinkannya menjadi tamunya. Alhamdulillah ya Allah, aku tak pantas, tapi Engkau panggil juga, bisiknya dengan suara gemetar. Namun siapa sangka, begitu menginjakkan kaki di Mekah, justru ujian yang tak pernah ia duga datang menghampiri. Bukan soal fisik atau cuaca yang panas membakar kulit, tapi soal makanan. Hari pertama ia tiba, makanan di hotel disajikan dalam nampan besar, nasi mandi, ayam panggang, roti Arab, saus tomat dan sambal sachet. Ketika ia menyuapkan 1 sendok ke mulutnya, raut wajahnya berubah. Masya Allah, kok rasanya aneh banget ya? Gumamnya pelan, menatap sendok itu dengan ragu. Hari-hari awal di Mekah yang seharusnya penuh keharuan dan khusyuk justru membuat Pak Bahri gelisah tiap kali waktu makan tiba. Setiap menu yang disajikan, dari nasi kebuli, ayam bumbu kari, hingga roti pipih dengan saus putih, semua terasa seperti benda asing di lidahnya. Rasanya datar, hambar, bahkan kadang membuat perutnya mual. Ia mencoba tetap makan karena tahu ibadah butuh tenaga, tapi seringkali hanya 2 atau 3 suap, lalu berhenti. Wajahnya kecewa. "Enggak kuat saya, ini makanan kayak nggak ada rasanya," katanya sambil memandangi lauknya yang masih utuh. Di sebelahnya, Pak Sarwo, teman sekamar yang lebih muda, mencoba menenangkan. "Pak, mungkin belum biasa. Lidah kita kan lidah Jawa. Coba pakai sambal, nanti juga terbiasa." Tapi Pak Bahri hanya menggeleng, mencoba tersenyum. Rasanya bukan cuma aneh, sar. Tapi kayak nggak ada ruhnya. Kayak makan kertas basah. Ia tertawa kecil, tapi tawanya terasa getir. Waktu makan menjadi saat yang ia hindari. Kadang ia memilih berangkat lebih dulu ke Masjidil Haram, atau pura-pura tidur agar tak harus ikut makan bersama. Dalam hati, ia merasa bersalah karena tahu makanan itu adalah rezeki, tapi lidahnya menolak menerimanya. Ia hanya bisa berdoa dalam diam, memohon agar diberi kesabaran. Hari berganti, minggu berlalu. Tapi rasa makanan tetap tak berubah di lidah Pak Bahri. Bahkan saat teman-teman lainnya mulai terbiasa dengan menu Arab dan mulai menikmati sajian nasi mandi atau roti pipi hangat, Pak Bahri tetap merasa semuanya hambar. Setiap kali ia mencoba tersenyum dan makan, senyum itu terasa dipaksakan. Di mulutnya, makanan seperti tak punya cita rasa. "Loh, Bah,
Panjenengan kok endak doyan ayam panggang ini? Ini enak loh, gurih, kata Pak Udin, jemaah lain dari Semarang. Pak Bahri tersenyum kecut. Rasanya sama saja, Din. Kayak makan kapas. Mereka tertawa, tapi Pak Bahri tahu ia tak sedang bercanda. Lidahnya benar-benar kehilangan rasa. Bahkan buah kurma yang katanya manis, terasa seperti plastik. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah ini hanya masalah adaptasi, atau ada yang lebih dalam? Pagi itu, setelah salat subuh, ia duduk di pelataran Masjidil Haram, memandangi kerumunan jemaah dari berbagai bangsa. Ia merasa kecil, dan hatinya mulai gelisah. Ya Allah, kenapa aku tidak bisa merasakan nikmat MU di tempat semulia ini, bisiknya dalam hati. Malam itu, Pak Bahri tak bisa tidur. Ia duduk bersandar di ranjang hotel, menatap langit-langit sambil memegang mushaf kecil yang selalu dibawanya. Ia merasa seolah telah kehilangan sesuatu yang berharga. Bukan soal rasa makanan, tapi soal rasa syukur. Air matanya mulai mengalir tanpa suara. Ya Allah, kenapa makanan MU tak terasa nikmat di lidahku? Apakah aku telah banyak mengeluh? Apakah aku sering menyepelekan rezeki yang Engkau beri? Bisiknya lirih. Ia pun teringat akan istrinya yang saban hari memasakkan makanan untuknya di rumah. Dulu, jika sayur lodeh keasinan sedikit saja, ia langsung bersungut-sungut. Masakanmu ini nggak enak. Apa masak sambil tidur? Katanya keras waktu itu. Istrinya hanya diam, tak menjawab. Kini, di kota suci ini, Allah seperti menarik nikmat itu darinya, nikmat merasakan makanan. Rasa itu lenyap, dan yang tersisa hanyalah pengingat tentang betapa mudahnya manusia melupakan syukur saat hidup dalam kenyamanan. Hari wukuf di Arafah datang, dan semua jemaah berkumpul dalam doa dan zikir. Udara panas menyengat, tapi hati semua orang terasa sejuk karena berada di padang ampunan. Di sela tausiah, Ustaz pembimbing menyampaikan sesuatu yang membuat Pak Bahri tertegun. Kadang, Allah mengambil satu nikmat kecil dari kita. Bisa jadi itu rasa di lidah, udara segar, bahkan kemampuan tidur. Bukan karena Allah benci, tapi karena Allah ingin kita menyadari bahwa selama ini kita lupa bersyukur atas nikmat-nikmat kecil itu. Pak Bahri langsung menunduk. Dadanya bergetar. Kalimat itu seperti ditujukan langsung padanya. Ia mulai menangis, dan tanpa malu, ia sujud di atas alas padang pasir Arafah. Sujudnya lama, hingga tubuhnya gemetar. Ya Allah, hamba mengaku, hamba sering meremehkan rezeki, MU. Ampuni hamba, ya Allah, bisiknya, menggigil. Air mata itu bukan hanya air mata sedih, tapi air mata kesadaran. Bahwa kadang, lidah yang tak bisa merasa hanyalah cerminan dari hati yang belum benar-benar bersyukur. Sejak hari wukuf itu, pandangan Pak Bahri terhadap segala hal mulai berubah. Ia yang sebelumnya mengeluh dalam diam soal rasa makanan, kini mulai menerima segala sesuatu dengan penuh keikhlasan. Setiap kali waktu makan tiba, ia akan membaca doa lebih panjang dari biasanya, lalu menyuapkan makanan perlahan meski rasa tetap hambar. Bismillah, ini bukan soal lidah, tapi soal hati, katanya dalam hati. Teman-temannya melihat perubahan itu. Ia tak lagi murung saat makan, dan mulai menyapa jemaah lain dengan senyum hangat. Saat seorang jemaah dari Sulawesi mengatakan ayam panggangnya agak gosong, Pak Bahri justru menepuk pundaknya dan berkata, berarti Allah ingin kita belajar makan dengan syukur, bukan lidah. Ia bahkan mulai mengumpulkan roti-roti sisa dari yang tak habis, dibungkus dengan plastik, lalu dibagikan kepada para petugas kebersihan di sekitar Masjidil Haram. Mereka pun manusia, dan mungkin lebih membutuhkan dari kita yang terlalu banyak memilih rasa. Pada malam ke-25, menjelang puncak ibadah, Pak Bahri mengalami mimpi yang tak biasa. Ia bermimpi duduk di sebuah hamparan hijau, seperti taman surga. Di depannya ada hidangan sederhana, sepiring nasi putih, tempe goreng, dan sayur lodeh seperti buatan almarhumah ibunya.
Begitu ia menyuap makanan itu, tangisnya pecah. Rasa makanan itu nikmat. Tak hanya di lidah, tapi terasa di hati. Ketika ia terbangun, ia duduk termenung. Ya Allah, ternyata rasa nikmat itu bukan di lidah, tapi di hati yang ridho, katanya lirih sambil menatap langit-langit kamar. Sejak itu, setiap suap makanan yang ia telan, meski rasanya masih hambar, terasa lebih ringan di hati. Pak Bahri mulai memahami bahwa perjalanan haji bukan hanya tentang fisik, tapi tentang membersihkan hati dari keluh, dari banyaknya keinginan duniawi yang kadang tersembunyi dalam hal sekecil rasa makanan. Menjelang kepulangan ke tanah air, rasa syukur Pak Bahri semakin dalam. Di hari terakhir, saat makan bersama di hotel, ia berdiri di hadapan semua jemaah, mengangkat sendok dan berkata, "Bapak Ibu semua, saya ingin mengaku. Di hari pertama saya datang ke Mekah, saya mengeluh soal makanan. Saya bilang, ini makanan gak enak. Dan ternyata, sejak itu, makanan di sini terasa hambar terus, sampai saya sadar, itu bukan soal bumbunya. Tapi karena saya yang lupa bersyukur." Ruangan menjadi hening. Beberapa jemaah tertunduk. Tak sedikit yang meneteskan air mata. Seorang ibu dari Bandung bahkan memeluk Pak Bahri sambil berbisik, "Terima kasih Pak, saya juga sering mengeluh. Padahal kita ini tamu Allah." Pak Bahri hanya tersenyum. Matanya sembab, tapi hatinya lapang. Ia merasa pelajaran paling mahal dari perjalanannya ke Tanah Suci bukan tentang ritual, tapi tentang belajar mencicipi nikmat hidup meski dengan rasa yang tak sempurna di lidah. Saat kembali ke tanah air, keluarga dan tetangga menyambut Pak Bahri dengan penuh haru. Di rumah, Bu Salamah menyajikan sayur bening dan tempe goreng hangat, makanan kesukaan Pak Bahri sejak muda. Begitu menyuap, ia terdiam. Rasa makanan itu luar biasa. Ia bisa merasakan asin, gurih, manis, pedas, semua berbaur sempurna. Tapi kali ini bukan karena masakannya yang luar biasa, melainkan karena hatinya yang kini penuh syukur. "Masya Allah, ini makanan ternak dalam hidupku," katanya sambil menahan air mata. Bu Salamah menatapnya heran. "Padahal ini cuma masakan biasa, Pak." "Tapi kali ini, aku yang tidak biasa," jawab Pak Bahri pelan. Sejak saat itu, Pak Bahri menjadi sosok yang sering diundang berceramah di kampungnya. Bukan karena ilmunya yang tinggi, tapi karena kisah sederhananya tentang rasa dan syukur. Di setiap pengajian, ia selalu menutup ceritanya dengan kalimat yang kini menjadi kutipan terkenal di kampungnya. "Kalau lidahmu tidak bisa merasakan nikmat makanan, coba tanyakan pada hatimu, apakah engkau masih punya rasa syukur?" Ia tak pernah mengeluh lagi soal rasa. Bahkan jika garam habis atau sambal terlalu pedas, ia hanya tersenyum dan berkata, "Mungkin Allah sedang ngajari saya mencicipi nikmat dari sisi yang lain." Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan bagikan ke sahabat-sahabat yang lain. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat suka mengeluh dan selalu diberi hati yang penuh syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.